Halo, selamat siang sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas. Kembali lagi bersama saya di program e-Kanal Simpadu PMI, program yang selalu membahas untuk pekerja migran Indonesia, di mana Anda jika ingin dapat berita yang paling update bisa langsung ikuti channel kami. Oke, teman-teman sahabat-sahabat PMI yang saya sangat sayangi ya, sudah hadir bersama kami narasumber kita di studio e-Kanal Simpadu PMI. Beliau Ibu Rike Purnamasari. Beliau adalah Atase Ketenagakerjaan KJRI Hong Kong. Di siang ini juga sudah hadir bersama kita sahabat-sahabat PMI yang ada di Hong Kong. Ada Mbak Wahyunara dan ada Mbak Ingrid, dan juga ada satu calon pekerja migran, Mbak Eva yang di Blitar, yang ingin bekerja ke luar negeri. Oke, untuk sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah, perbincangan yang sangat menarik ini bisa kalian lihat nanti kita upload di YouTube di channelnya e-Kanal Simpadu PMI. Oke, kita sapa dulu Ibu Rike. Selamat siang Ibu Rike. Selamat siang Mas Ferdi. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat ya Bu ya. Oke. Ibu di Hong Kong untuk saat ini kondisinya seperti apa ya Ibu? Di Hong Kong saat ini kami lagi musim dingin. Nah, bisa dilihat teman-teman yang bergabung dari Hong Kong saat ini menggunakan pakaian hangat karena memang di Desember dan Januari itu winter di Hong Kong. Siap. Suhu lagi drop sampai di bawah 10. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya akan berangkat ke Hong Kong dalam bulan-bulan ini sebaiknya mempersiapkan pakaian hangat yang cukup. Oke, jadi di Hong Kong lagi musim dingin ya Ibu ya. Musim dingin. Kalau musim dingin itu sampai berapa derajat ya Bu? Paling dingin banget sih nggak sampai yang kayak Korea sampai 0 atau minus, tidak. Palingan sampai di bawah 10 ya Mbak Wayu? Iya Bu, yang pernah saya alami sih sampai 5 derajat di sini. Waduh. Belum sampai minus. Itu dingin banget ya sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah. Oke, untuk pandemi juga Bu, apa udah kondusif atau seperti apa kondisi di Hong Kong Bu? Untuk kondisi pandemi COVID-19 di Hong Kong saat ini, peraturan perjalanan dari luar negeri itu sudah mulai sangat melonggar. Dari yang sebelumnya kita masih karantina, untuk saat ini sudah tidak karantina lagi teman-teman. Bahkan kita saat keberangkatan dari bandara asal itu tidak perlu melakukan PCR lagi. Oke, jadi gitu. cukup melakukan RAT saja atau rapid antigen test 24 jam sebelum penerbangan. Oke, siap. PCR test itu akan dilakukan pada saat teman-teman landing di bandara Hong Kong. Kemudian tidak perlu karantina ya? Bisa ambil transportasi umum, bisa masuk langsung ke rumah majikan. Oke, siap. Kalau sebelumnya, ini peraturan terbaru dari tanggal 14 Desember. Kalau sebelumnya itu nanti harus download dulu namanya Live Home Safe. Kalau di Indonesia mungkin seperti Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Nah, jadi untuk sebelumnya kalau kita punya Peduli Lindunginya Hong Kong itu akan dikasih warna amber, warna kuning kodenya. Jadi nggak bisa masuk ke pasar, nggak bisa masuk ke restoran gitu kan. Tapi mulai 14 Desember itu sudah dihilangkan. Jadi bisa masuk kemanapun. Yang penting tetap menggunakan masker. Siap, dan jangan lupa di hari kedua harus melakukan PCR lagi di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong. Ya, hari kedatangan dihitung hari 0. Jadi hari kedua adalah hari ketiganya. Hari ketiganya. Ya, betul. Oke, gitu sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah. Proses jika ingin bekerja ke Hong Kong dari protokol kesehatan dari Hong Kong seperti itu Bu ya aturannya. Siap. Oke, kita sapa Mbak Wahyunara juga. Halo Mbak Wahyunara. Halo Mas Ferdi, Bu Rike dan teman-teman seluruh pekerja migran Indonesia yang ada di Indonesia.
yang ada di Jawa Timur khususnya. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, Mbak, ada info apa ini Mbak untuk dari Mbak Wahyunara selaku juga di pekerja migran Indonesia, ada apa info terbaru apa Mbak untuk di Hong Kong Mbak? Karena ada Mbak Eva ini yang juga habis dari Singapura Mbak dia. Jadi dia 8 bulan udah pulang dan ada rencana ingin bekerja ke Hong Kong. Mungkin bisa dikasihin sarannya Mbak untuk bekerja di Hong Kong itu gimana gitu budayanya atau etos kerjanya di sana seperti apa gitu Mbak? Ya, buat teman-teman yang ingin bekerja di Hong Kong, yang pertama yang harus disiapkan tentu saja adalah mental. Karena ritme kerja di sini dengan di Indonesia itu jelas berbeda. Budaya orang sini dengan budaya orang Indonesia juga berbeda. Ada banyak hal perbedaan-perbedaan yang itu juga harus kita pelajari dan harus kita tahu sebelum nanti masuk ke Hong Kong, jadinya biar nggak culture shock gitu Mas Ferdi. Okay. Contohlah budaya orang Hong Kong itu yang langsung to the point, ceplas-ceplos ketika ingin menyampaikan sesuatu, berbeda dengan kita yang pakai basa-basi kayak gitu. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman yang tidak terbiasa dengan keterbukaan seperti itu akan kaget kayak gitu. Juga cerewetnya orang Hong Kong itu kita juga harus siap ya, karena orang di sini itu tuntutannya memang sangat tinggi sekali, tuntutan kebersihan, tuntutan kedisiplinan, dan itu yang semula mungkin kebiasaan disiplin yang di Indonesia mungkin jarang kita terapkan, di sini tuh mau tidak mau itu harus diterapkan. Jadi efisiensi waktu, kebersihan, kedisiplinan itu menjadi hal yang utama di sini. Oke, nah mungkin gitu. nanti Mbak Serwi bisa berbagi lagi tentang hal yang lainnya. Cerewetnya itu berapa kali lipat Mbak dari orang sini mungkin? Cerewetnya berapa kali lipat ya? Kalau saya mengalami sendiri itu, majikan saya itu tipe orang yang sangat bersih sekali, jadi indulitan gitu Mas. Oh ya, gitu. Kalau saya bilang sudah dibersihkan belum, sudah dilap belum, sudah kok, dia itu nggak percaya, jadi harus ditulit gitu. Oh, kalau dia bersih, makanya nggak ada debu, nggak ada minyak, dia baru percaya. Nah, ini kan kalau kita tidak terbiasa dengan hal ini tuh kaget ya, apaan sih kayak gitu aja nggak percaya, ditulit segala. Nah, kalau di sini harus terbiasa dengan hal-hal seperti itu, jadi jangan kaget, siapin mental aja. Cuma karena mereka merasa membayar kita, jadinya tuntutannya yang memang seperti itu. Oh, jadi mental health ya Mbak ya, jadi harus kuat mentalnya ya juga. Kuat mental benar-benar. Oke. Ini Mbak Eva yang di Singapura, gimana Mbak? Apa pengalaman yang di Singapura kemarin, sama majikannya juga cerewet banget atau gimana? Mbak Eva, monggo. Assalamualaikum, sebelumnya saya Eva, perkenalkan saya ex TKW Singapura. Ya, kalau di sana gimana ya? Singapura tahu kan, negara terbersih. Kalau untuk kebersihan saya nggak kaget, insya Allah. Soalnya ibaratnya contoh kita letak benda kurang dari 1 senti daripada yang dia letak pun akan tahu. Jadi kita harus benar-benar perhatikan semua itu. Jadi kalau untuk masalah bersih, cerewet, insya Allah saya nggak kaget gitu. Nah, sudah menyiapkan sebelumnya. Soalnya Singapura memang keras kalau untuk masalah kebersihan dan kedisiplinan. Oh ya. Oke, terus kalau kita geser ke Mbak Ingrid. Mbak Ingrid, ini gini Mbak, saya pernah dengar salah satu dari curhatannya temennya Mbak Eva ini yang di Hong Kong itu memang benar ya Mbak ya, jarang bertemu dengan nasi Mbak ya. Orang sana itu jarang makan nasi ya Mbak ya. Jadi ada yang kaget juga gitu loh kalau makannya itu telur mie gitu. Ya gini ya, selamat siang teman-teman semuanya. Iya, selamat siang. Sebelumnya pertama kita sharing aja ya, biar kita benar-benar tahu kalau mau ke Hong Kong itu seperti apa sih keadaannya. Nah,
memang benar Hong Kong itu tidak seindah foto profil ya, apalagi kalau sudah masuk majikan. Nah itu yang harus teman-teman ketahui dulu. Persiapan pertama saya setuju dengan Mbak Wahyu Nara, mentalnya itu bukan hanya lapis satu tapi double. Karena apa? Kita kalau sudah datang ke Hong Kong otomatis banyak ketidaksamaan. Satu, budaya nggak sama, termasuk orang Hong Kong itu disiplin, harus cepet semuanya. Yang keduanya ya tadi masalah makanan. Orang Cina itu Chinese food, kita makanya Indonesian food yang pagi, siang, sore, malam, breakfast, lunch, dinner kita ketemu nasi. Tetapi kebanyakan orang Hong Kong itu nasinya itu hanya di malam hari, dan itu tidak satu piring ya teman-teman. Mereka makannya pakai mangkok. Jadi kalau kita itu cuma beberapa sendok saja sih, maksimal ya 5-7 sendok, dan saya sendiri tidak cukup gitu. Jadi really, iya ini Mbak, ya, apa? Ini adalah ya apalagi musim dingin ya Mbak. Iya, pagi itu biasanya mereka makan roti. Saya tahu, saya sendiri di sini 14 tahun lebih ya, itu tidak terbiasa makan roti dan tidak doyan roti sampai hari ini. Itu satu. Terus biasanya ada bubur lah, ada mie lah, dan mie, bukan mie Indomie ya, minyak orang Hong Kong kayak gitu. So kalau teman-teman yang baru datang, saya yakin itu akan kaget. Apalagi ya kita ya sorry to say, kebanyakan majikan di sini agak tidak memberikan makanan yang berporsi banyak ke kita. Jadi porsinya itu tuh terbatas. So ini kalau kita kerja terus, apalagi di Hong Kong tidak ada working hours, belum ada jam kerja, itu mungkin kita akan kekurangan makan atau apalagi nasinya sedikit, itu membuat problem lebih, maksudnya problem buat kita. Nah, tetapi saya harap teman-teman tidak putus asa, tidak apa kayak gitu. Persiapkan dari Indonesia. Mungkin kalau yang baru datang bawa Indomie lah, bawa Energen, bawa kopi atau lain sebagainya. Nanti kalau sudah dapat gaji, kita bisa beli makanan cemilan untuk mengganjal kekurangan makanan yang dari majikan, mungkin seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita hanya mengandalkan makanan dari majikan, maybe it's not enough kayak gitu. Tetapi kita tidak bisa pelit pada diri kita sendiri. Emang kontrak kerja itu sudah beritahu bahwa makanan itu ditanggung oleh majikan, tetapi seberapanya kan kita nggak tahu. Dan kita juga harus paham ya, kita ada di tengah-tengah, kita tidak tahu kekuatan ekonomi majikan, teman-teman. Kita harus paham juga orang Hong Kong itu ada yang ekonominya bagus, ada yang tengah, ada yang low. Jadi kita juga harus paham itu juga. Dan kalau makanan dari majikan tidak cukup, ya kita belilah kayak gitu. Kita punya gaji, tahu untuk kirim ke rumah, tetapi kita harus care terhadap diri kita sendiri, minimal jangan sampai kurang lah kayak gitu. Nanti gimana caranya kita sendiri pasti udah dewasa, udah tahu kayak gitu. Karena banyak banget Bu Rike yang baru datang itu ngomong, Kak makanannya kok kurang, Kak ini tuh sayur apa. Iya Mbak, itu ada temennya Mbak Eva itu yang mengeluh itu. Iya. Nah, pada saat saya dicurhati masalah makanan itu, saya juga bingung gimana ngasih solusinya. Sementara saya itu makannya banyak, dikit-dikit makan ya. Itu ya, jadi memang ya yang temennya Mbak Eva itu kemarin kan memang ada program Zero Cost Mbak ya di Dinas Tenaga Kerja kita. Jadi diberikan pelatihan gratis. Kebetulan ada anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi pelatihannya gratis, jadi dia nggak dipotong biaya sama sekali, benar-benar nol, nggak mengeluarkan biaya apapun. Nah, jadi Mbak Eva ini kebetulan negara penempatannya Singapura, karena pada saat itu Singapura yang paling cepat untuk berangkat, sedangkan Hong Kong masih nunggu antrian yang cancel waktu COVID itu. Gitu. Gimana Mbak Eva? Masuk udah dapet sedikit arahan dari Mbak Ingrid, apa masih tertarik ke Hong Kong? Ya alhamdulillah, terima kasih masukannya buat
para senior-senior yang sudah di sana. Ya, saya tetap ingin ke sana, saya ingin mengetahui lebih dalam lagi. Oh. Saya nggak nyerah. Iya. Cocok berarti bisa dibuat program diet di sana ya. Betul, saya mau diet. Oke, ya semoga sukses Mbak. Amin, terima kasih. Oke, siap. Sahabat-sahabat PMI, kita tadi kan saya sudah menyinggung program untuk pelatihan gratis untuk di BLK khusus pekerja migran Indonesia. Sudah hadir juga bersama kita Ibu Ami, Kepala UPT P2TK. Monggo Ibu. Ya, halo Mas Ferdi. Siap, Selamat Ibu. siang teman-teman semua yang ada di Hong Kong ya. Mbak Wahyu, apa kabar Mbak? Selamat Sehat? siang, Bu. Halo. Alhamdulillah. Iya. Lama nggak berhubungan ya, lama nggak kontak ya. Ya, nanti saya kontak lagi, Bu, kalau ada Siap, kasus. siap. Kalau ada kasus. berarti muka saya tuh identik dengan kasus ya Bu ya, baru ingat ke saya kalau ada kasus. Nggak apa-apa Mbak. Nanti kalau Baik. saya mudik, saya mampir ke Siap, LTSA. Bu. siap, siap. Kita tunggu ya. Baik, teman-teman, memang ini ada momen yang jarang ya. Jadi pada saat ini, minggu-minggu ini memang kemarin di Jakarta ada pertemuan ya, ada rapat koordinasi. Jadi ada beberapa atase tenaga kerja yang memang semua berkumpul di Jakarta. Nah kebetulan memang Ibu Rike ini berkesempatan untuk hadir di Surabaya, datang di Surabaya ya dalam rangka dinas juga ke Surabaya. Makanya kita tarik memang, kita geret supaya bisa podcast dan bisa berkomunikasi dengan teman-teman begitu, terutama teman-teman yang saat ini sudah ada di Hong Kong. Dan juga saya dengar dari Mas Ferdi kan ada yang berminat untuk masuk ke Hong Kong ya, untuk bekerja di Hong Kong. Makanya ini kesempatan yang sangat jarang juga gitu, bisa langsung berkomunikasi dengan Bu Rike by podcast gitu ya. Jadi monggo silahkan, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, mungkin info-info atau ketentuan-ketentuan terakhir gitu yang ada kalau untuk teman-teman yang ingin masuk ke Hong Kong begitu ya. Baik Mbak Wahyu, kapan pulang? Lebaran, Bu, insya Allah. Oh Lebaran ya. Baik, nanti kita tunggu ya di sini ya. Kita tunggu di Surabaya ya, mampir Surabaya ya. Baik Mas Ferdi, mungkin dilanjut, mungkin ada informasi-informasi yang penting untuk teman-teman ketahui dari Bu Rike. Silakan dilanjut ya. Oke, jadi itu tadi ada sambutan dari Ibu Kepala UPT menyapa sahabat-sahabat PMI yang ada di Hong Kong. Jadi jika teman-teman sahabat-sahabat PMI yang ingin bekerja ke Hong Kong, ke Singapura, bisa langsung ke web kita di p3tkijatim.go.id. Pasti kita bantu, kita arahkan yang zero cost ya, karena memang program dari pemerintah kita utamakan yang zero cost. Seperti Mbak Eva ini juga salah satu program yang dari zero cost juga. Oke, mungkin ada closing dari Bu Rike, Bu, untuk calon pekerja migran yang ingin bekerja ke Hong Kong atau yang sekarang udah ada di Hong Kong. Monggo Bu Rike. Closing statement. Iya Ibu. Siap. Untuk teman-teman calon pekerja migran Indonesia yang saat ini masih berada di Indonesia dan tertarik untuk menyusul jejak Mbak Sherly dan Mbak Wahyu yang sudah berada di Hong Kong saat ini, yang harus teman-teman siapkan selain tadi yang disampaikan oleh kedua senior ini, teman-teman juga harus mencari tahu terlebih dahulu bidang pekerjaan apa yang akan teman-teman lakukan nanti di luar negeri. Seperti apa kebudayaan calon majikan, tugas-tugas apa saja yang akan dilakukan, pahami isi kontrak sebaik mungkin. Pahami isi kontrak sebaik mungkin. Khusus untuk Hong Kong saat ini kontraknya memang masih dalam bahasa Inggris.
Tetapi menurut saya jika teman-teman bisa memanfaatkan teknologi dengan menggunakan Google Translate misalnya, atau menanyakan ke pihak Disnaker, itu juga bisa. Apa saja hak dan kewajiban yang teman-teman bisa dapatkan di dalam kontrak tersebut. Untuk di Hong Kong itu sangat jelas sekali kontraknya, ada hak-hak apa saja, fasilitas yang didapatkan, tempat tidur, berbagi atau sendiri, tugasnya, poin-poinnya apa saja, itu sangat jelas sekali. Begitu juga dengan besaran gaji dan besaran uang makan, itu juga dijelaskan di dalam kontrak. Jadi intinya jangan membeli kucing dalam karung. Harus dilihat dulu kucingnya nih, ini kucing Anggora kah, kucing kampung, atau kucing Persia. Jadi silakan dianalisa baik-baik kontrak kerjanya. Perjanjian kerja dengan PT juga diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika sudah sampai di Hong Kong baru nanya, kok tugas saya begini padahal kemarin nggak gini, kok potongan saya begini padahal kemarin perjanjiannya nggak gini. Jadi saya harapkan jadi smart PMI yang cerdas, yang bekerja dengan baik, mempersiapkan keberangkatan dengan baik, sehingga ketika bekerja di negara penempatan itu dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Begitu Mas Ferdi. Amin, terima kasih banyak Ibu. Oke, untuk selanjutnya dari Mbak Wahyunara, Mbak mungkin ada closing statement untuk Mbak Eva khususnya yang ingin bekerja ke Hong Kong dan sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah yang juga ada ingin untuk bekerja ke Hong Kong. Ya, untuk sahabat PMI yang ingin bekerja di Hong Kong, pesan saya satu, selain mempersiapkan mental tadi ya, jangan pantang menyerah. Teman-teman jika sudah sampai sini, apapun keadaannya, kondisinya, hadapi. Dan jangan pantang menyerah. Teman-teman ingat perjuangannya ketika harus menunggu, belajar di PT, dan mungkin nanti yang ada potongan harus membayar potongan. Nah, misalkan ada masalah dengan majikan, itu komunikasikan. Jika tidak mampu berkomunikasi sendiri, minta bantuan agen, minta bantuan KJRI, ataupun minta bantuan organisasi. Jadi jangan gampang bilang putus, jangan gampang ngebreak kontrak karena konsekuensinya itu panjang. Karena tujuan semula kan kita ingin mencari rezeki untuk keluarga. Jadi harus ingat tujuan semula apa. Dan jika sudah di sini, cari lingkaran pergaulan yang positif, yang itu bisa membantu teman-teman untuk semakin maju. Karena tidak dipungkiri Hong Kong ini banyak sekali godaannya ya, godaan shopping dan godaan yang lain-lain itu banyak. Jadi kalau teman-teman bisa memilah pergaulan mana yang positif untuk teman-teman, Hong Kong itu juga membuka banyak sekali kesempatan dan peluang untuk membuat teman-teman semakin maju. Sepertinya itu saja Mas, nanti dibagi dengan yang lain. Terima kasih. Siap. Oke, selanjutnya yang dari senior kedua ini, Mbak Ingrid. Monggo Mbak Ingrid untuk closing statementnya. Terima kasih, melengkapi dari Kak Wahyu ya. Tadi emang harus mental siap, terus kemudian tahu budayanya orang Hong Kong itu juga penting. Kemudian circle, kalau udah di sini cari circle yang bagus. Nah, kalau sudah kerja di Hong Kong, selain niat, yang kedua itu benar cari circle dan cari kegiatan. Di Hong Kong tuh banyak banget kegiatan yang positif. Dari ingin belajar masak, belajar kuliah kayak Mbak Wahyunara, jadi saya seperti ambasador seperti saya itu ada. Tinggal teman-teman passionnya di mana. Itu saran saya. Yang kedua, teman-teman sebelum datang ke Hong Kong sebaiknya itu referensi ya, bisa buka-buka Facebooknya KJRI untuk mengetahui peraturan-peraturan di Hong Kong terkait kontrak kerja, terkait itu tuh sangat penting. Mengetahui hak-hak pekerjaan kita atau hak-hak ketenaga kerjaan di Hong Kong itu juga sangat penting ya, karena itu menyangkut diri kita juga. Terus jangan lupa simpen nomor-nomor penting, kayak nomornya Mbak Wahyu, bisa nomornya Bu Rike, KJRI, atau nomor saya. Nah, nanti jika ada masalah, kita tidak mengharapkan ada masalah, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Mungkin kita tidak butuh, tapi orang di sekitar kita butuhkan, tinggal kasih. Kalau ada masalah, ada problem, kasih ke nomor-nomor tersebut dan untuk mendapatkan solusi setidaknya. Dan tadi
menambahin dari Kak Wahyunara bahwa di sini itu banyak sekali godaannya. Selain godaan shopping juga banyak sekali godaan love scam, karena Pathfinders itu adalah ibu dan anak, dan salah satu ya kita harus ngomongin kehamilan tidak direncanakan, dan salah satunya ada love scam atau penipuan berkedok cinta. Ini juga banyak banget hal tersebut. Jangan kaget teman-teman. Gini, di Hong Kong itu banyak sekali orang laki-laki selain orang Indonesia. Teman-teman akan ketemu Syahrukan beneran di sini. Teman-teman akan ketemu orang-orang bule beneran di sini. Iya, dan mereka itu bisa bahasa Indonesia basic. Kalau ketemu teman-teman, hai cantik, halo, ayo kita makan, itu udah biasa. So kalau ketemu orang seperti ini, abaikan. Ayo menikahlah. Nanti kalau kamu menikah menjadi Hong Kong Permanent Resident, no, tidak semudah itu untuk menjadi Hong Kong Permanent Resident, teman-teman. Percayalah, karena kliennya Pathfinder itu kebanyakan adalah korban-korban dari love scam seperti ini. Saya tidak mau ada klien lagi seperti ini. Itu saja intinya. Jadi kalau teman-teman melihat banyak orang-orang India, Pakistan, Syahrukan beneran orang-orang bule, ya dilihat aja. Jangan sampai teman-teman tergoda untuk mengikuti. Itu aja. Dan pastikan teman-teman juga paham sedikit tentang hukum ketenagakerjaan di Hong Kong. Bisa belajar sama Bu Rika atau bisa mengikuti fanspage-nya KJRI mulai dari sekarang. Itu, thank you. Oke, terima kasih Mbak Ingrid, Mbak Shirley yang sarannya pas banget untuk Mbak Eva khususnya. Jadi jangan mudah termakan janji-janji manis ya, Mbak ya janji-janji menyesatkan itu. Iya. Waduh, Mbak Eva langsung merasa ya Pak Mbak, gimana Mbak Eva? Iya, terima kasih banyak sudah mengingatkan saya. Jadi sampean jangan mudah termakan janji-janji manis nanti kalau di Hong Kong ya. Iya, pastinya saya akan menjaga itu. Saya tidak akan. Nanti kalau mau daftar ke Hong Kong udah tahu kan lewat kemana ya Mbak Eva ya? Iya, sudah saya ini sudah pelajari kemarin, sudah ada. Nanti akunnya Mbak Eva kan sudah ada di Simpado PMI. Itu nanti dibuka info lowongannya ada, yang saya kasih keterangan zero cost, monggo bisa dilamar gitu. Semoga bisa menjadi TKI yang sukses nantinya ya. Amin, terima kasih. Oke, untuk yang terakhir dari Ibu Ami, untuk pra penempatan Bu, apa Bu pesan-pesannya Bu bagi calon pekerja migran, monggo. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ini juga terakhir ya, closing juga dari kita. Sekali lagi Mbak Eva ya yang kepengen kerja di Hong Kong. Jadi Mas Ferdi kan sudah kontak dengan Mas Ferdi, sudah minta konsultasi dengan teman-teman kami di Simpado PMI. Jadi ikuti saja apa yang sudah kita kerjakan, sudah kita sampaikan melalui website kami p3tki.go.id. Jadi kita juga sudah tahu, sudah bisa lihat perusahaan atau P3MI mana saja sih yang memberangkatkan ke Hong Kong, lalu jenis jabatannya apa saja. Dan saran dari kami, jangan coba-coba mencari informasi yang tidak melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota maupun provinsi begitu. Jadi selalu berkoordinasi, selalu berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat supaya teman-teman juga nanti mendapatkan pekerjaan yang legal, yang prosedural begitu ya. Silahkan, kami akan selalu ada untuk teman-teman yang memang berminat untuk bekerja atau penempatan di luar negeri. Kita juga akan bantu kebutuhan kira-kira teman-teman butuh informasi apapun. Lalu kami juga punya LTSA PMI di provinsi ini, sehingga teman-teman juga bisa dengan mudah mengurus dokumen untuk keberangkatan bekerja di luar negeri. Dan ini kita bisa jamin yang tadi Mas Ferdi bilang, pelayanan kami di LTSA PMI Jawa Timur
zero cost dan one day service gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang telah bergabung dengan Simpadu PMI, kanal Simpadu PMI hari ini, dan kita juga telah saling menyapa dengan Bu Rike Adnaker dari KJRI Hong Kong. Semoga sekali lagi teman-teman yang sudah berada di luar dan akan kepingin masuk ke Hong Kong juga kedepannya bisa sukses ya, seperti rekan-rekan senior yang sudah ada terlebih dahulu di sana. Terima kasih Mas Ferdi. Siap Ibu. Itu tadi sahabat-sahabat PMI, bagaimana perlindungannya udah sangat lengkap, mulai dari pra penempatan sampai purna penempatan pun nanti ada perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya itu memberikan perlindungan yang bukan kaleng-kaleng ya kalau bahasanya sekarang itu. Benar-benar tetap memperdulikan keselamatan kerja bagi pekerja migran Indonesia. Oke, sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah, itu tadi perbincangan santai kita dengan Ibu Rike atas Ketenagakerjaan KJRI Hong Kong dan Ibu Ami selaku Kepala UPT P2TK, dan sahabat-sahabat PMI yang ada di Hong Kong dan yang ingin calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke Hong Kong. Oke, terima kasih Mbak Wahyunara, Mbak Ingrid, Mbak Eva sudah hadir bersama kami, juga Ibu Ami dan Ibu Rike. Tetap stay safe, stay healthy ya. Semangat terus bekerjanya. Semoga cita-cita yang dicita-citakan bisa tercapai. Saya undur diri sahabat-sahabat PMI, tetap stay tune di kanal Simpadu PMI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.